Jumpa lagi di channel saya, Sangkria Kang. Kali ini saya akan berbagi cerita mengenai pengalaman saya saat beli jam fosil. Saya sih tidak mempermasalahkan itu ori atau palsu. Cuman video ini saya buat bagi teman-teman untuk menambah wawasan atau mungkin masih ada yang bingung dengan jam fosil ori atau palsu. Walaupun saya juga gak tahu terlalu banyak ya. Mungkin dapat kalian koreksi juga kalau saya salah. Jam ini dulu saya beli tahun 2018 di BG Junction. Nama salah satu mall di Surabaya. Di situ banyak sekali toko jam. Kalian bebas milih pengen beli jam di toko mana. Tapi ya resikonya ada di kalian sendiri. Oke, kita lihat kwitansi pembeliannya ya. Untuk nama tokonya, saya lipat agar nama tokonya dapat disamarkan. Di sini fosil 4682, rantai hitam, krono aktif, plus box ori, diskon 20%, garansi bar 1/2. Ini maksudnya gimana ya kalau baca ini? Oke, ini dulu sih dijelaskan kalau garansi mesin 1 tahun dan garansi baterai 2 tahun. Tapi ini garansi toko ya, bukan garansi fosil resmi. Jadi akan ditolak kalau klaim ke fosil resmi. Tapi jika dibawa ke toko tempat beli akan dibantu klaimnya, selama masa garansi masih berlaku. Harga awal 1.150.000, diskon 20% sekitar 230.000. Jadi yang harus dibayar adalah 920.000. Di sini dilayanin oleh Mbak Vivi. Kalau Mbak Vivinya ini cantik original ya. Selain itu juga ramah. Tapi kita gak bahas pelayanannya ya. Kita pindah ke boxnya ya. Ini boxnya sudah tin box. Cuman catnya ini rada aneh. Coba kalian perhatikan. Catnya itu kayak gak rapi. Kayak gampang ngupas-ngupas gitu. Terus di dalamnya ada kardus tempat jam tangan dan potongan tali rantainya. Oh iya, untuk buku garansinya entah gak tahu sudah hilang kemana. Dulu sih dapat juga kartu garansinya. Oke, kita pindah ke fisik jam tangannya. Kacanya sih kayak pakai mineral glass ya. Masih ada efek pantulan cahaya dari kacanya. Untuk dial dan markernya sih rapi banget ya. Kayak gak kelihatan kalau ini tuh KW-an. Ini marker dan jarum menit krono. Ini tanggal. Ini marker dan jarum penunjuk 24 jam. Ini tombol mulai dan pause krono. Yang ini tombol reset krono. Terus yang ini adalah kronnya. Kita coba kronografnya. Ini detikannya jalan normal ya. Dan tombol pencetannya itu juga mantep, gak sulit. Kita pause. Kita reset. Kualitas kronografnya sudah bagus ya, kayak ori. Case-nya juga bagus. Cuman untuk font tanggalnya ini agak mencurigakan. Soalnya di katalog original fosil resmi, untuk tipe ini tuh gak ada yang tanggalnya miring-miring angkanya gini. Yang ada itu angkanya tegak, tidak miring seperti ini. Oh iya, kronograf itu semacam fitur stopwatch pada jam tangan. Strap yang terpasang adalah strap tambahan yang saya belikan sendiri. Coba kita ke strap bawaannya. Ini adalah strap bawaannya, warnanya adalah hitam glossy. Nah, di bagian bawah ini bekas pemakaian ya. Saya pikir ini dulu itu black stainless steel. Ternyata ini adalah silver stainless steel yang dicat hitam. Dan catnya ini jelek ya, ngelupas gini setelah pemakaian 2 tahun. Kita lihat bagelnya. Di bagelnya ini tidak ada ukiran nomor serinya. Walaupun sudah ada logo ukiran fosil. Oke, setelah kita lihat dari strap bawaannya ini, pasti semua orang setuju ini adalah KW-an. Masa iya kontrol quality dari fosil seperti ini?
Berikutnya kita coba lihat casing belakang dan mesinnya. Ini adalah casing belakang yang berbekas setelah pemakaian 2 tahun lebih. Biasanya sih yang ori itu ada tulisan Made in China Battery, seperti ini. Tapi di jam ini tuh kok gak ada ya? Ini tertulis 5 ATM, cuman ini sudah tidak water resist ya, karena sudah pernah ganti baterai. Kalau cuman kecipratan atau sedikit kehujanan sih aman, tapi jangan buat berenang, pasti akan rusak. Sekarang kita coba buka case belakangnya. Ini ada plastik pelindung agar letak mesinnya lebih presisi. Nah, dari mesinnya ini dapat kita lihat bahwa jam ini memakai mesin Miyota JS26 Japan. Mesin Miyota itu adalah mesin sub-brand dari mesin Citizen di Jepang. Fossil original pun juga memakai mesin Miyota. Untuk baterainya, ini adalah baterai Renata. Baterai bawaannya sudah saya ganti. Dulu ini tuh pakai baterai Sony. Dan memang benar awet sih. Garansi tokonya untuk baterai itu 2 tahun. Tapi baterai bawaannya ini baru habis menginjak tahun ketiga. Jadi juga gak bisa kepakai garansinya. Secara mesin, ini itu bagus karena sudah memakai mesin yang sama dengan mesin yang biasa digunakan pada Fossil ori. Ini sudah 2 tahun lebih, belum ada kendala. Padahal ini juga sudah pernah sekali jatuh dari ketinggian 1 meteran. Kalau dilihat dari mesin aja, jadi bingung ini ori atau KW-an. Jadi, coba saya simpulkan ya. Fossil adalah sebuah brand fashion yang berpusat di Amerika. Dan untuk segmen jam tangan, mereka bekerjasama dengan satu perusahaan pihak ketiga di negara Cina untuk memasok jam tangan dengan quality control yang telah ditetapkan Fossil Amerika. Sebelum dijual dengan nama Fossil yang original, pasti dilakukan dulu fungsi quality controlnya, baru disebarkan ke gerai resmi di berbagai negara. Jika terdapat produk dengan kualitas yang kurang layak, maka jelas tidak akan dijual di pasaran, bahkan tidak akan bisa keluar dari tempat produksinya. Karena itu akan membuat buruk citra mereka. Nah, untuk model ori BM atau KW Super atau apalah namanya, bisa jadi itu adalah produk yang memiliki kualitas hampir sama atau hanya sedikit di bawah kualitas produk originalnya. Namun produk tersebut jelas tidak diproduksi oleh perusahaan pemilik brand aslinya, tapi diproduksi perusahaan lain, namun tetap memakai nama dan logo produk yang sudah populer, dengan mengedepankan berbagai macam strategi marketing untuk menaikkan minat pembeli. Dan yang namanya produk original itu kan produk yang diproduksi dan diakui secara resmi oleh perusahaan terkait, memiliki jaminan serta layanan dukungan resmi dari perusahaan tersebut, ataupun setidaknya memiliki jaminan dari mitra resmi perusahaan terkait di berbagai negara. Lalu, bagaimana dengan garansi internasional? Garansi internasional yang dilengkapi dengan dokumen legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipastikan kebanyakan itu jamnya original. Tapi kita tidak dapat benar-benar memastikannya kecuali kita sendiri yang beli di luar negeri, atau kita dapat melihat jamnya secara langsung dengan syarat pengetahuan kita sudah mumpuni. Untuk klaim garansi internasional itu, jelas harus pergi ke negara tempat kita beli. Kita tidak bisa klaim di Fossil Indonesia, dan pasti memakan waktu yang lebih lama. Kalau garansi internasional tapi tidak diklaim di luar negeri, itu cukup mencurigakan. Bisa jadi jam kita dibongkar di toko dan diganti spare part seadanya ataupun malah bukan ori, tanpa sepengetahuan kita. Lalu bagaimana dengan garansi toko? Nah, garansi yang seperti ini yang cukup sangat mencurigakan keasliannya. Garansi toko itu berarti barang tersebut tidak diterima di Fossil resmi Indonesia ataupun luar negeri. Bisa jadi jam tersebut diimpor dari negara lain dengan jumlah yang sangat besar dan toko tersebut juga sudah bekerja sama dengan tempat servis jam tangan di Indonesia. Jadi ketika ada klaim garansi, maka toko tersebut tetap menerima
dan akan diservis ke rekanan tempat servis tadi, bukan dibawa ke Fossil resmi. Toh, kalau cuman bongkar dan pasang jam tangan, orang Indonesia sangat mahir. Apalagi mesin quartz atau mesin yang memakai baterai, itu sangat sederhana untuk dibongkar ataupun diganti. Jadi, saran saya jika ingin benar-benar cari yang ori, mending carinya di gerai resminya. Memang harganya agak sedikit mahal, tapi sudah terjamin keasliannya. Namun, jika ingin gonta-ganti jam tangan dan tidak akan khawatir kalau rusak, maka jam ori BM atau KW-an juga sah-sah aja untuk dibeli, asalkan harganya masuk akal. Dapat dibeli di online shop ataupun di toko yang bukan resminya Fossil. Tapi kalau sudah tahu ori BM atau KW Super dan dikasih harga mahal, katakan tidak pada sellernya. Para seller pasti akan terus meyakinkan bahwa itu jam original, tapi konsumen yang kritis akan selalu pilih-pilih untuk produk yang akan dipakainya. Jam ini itu jam fashion ya. Kalau produk orinya pasang harga mahal itu kayak gimana gitu. Apalagi kalau produk ori BM atau KW Super juga ikut-ikutan pasang harga mahal. Padahal yang menentukan harga jam mahal itu bukan hanya pada brandnya, tapi juga termasuk pada material mesin, material case atau casing, material strap, material kaca, finishing, kerumitan dalam membuatnya, biaya distribusi, serta trik marketing. Pokoknya yang worth it itu harusnya harga produk berbanding lurus dengan spesifikasinya. Oke, setelah menggabungkan dari mesin, case, strap, kaca, dapat saya simpulkan untuk tipe jam ini adalah jam ori BM atau KW Super. Terlebih, bilangnya Mbak Vivi dulu, ini tuh ori BM. Kalau ada apa-apa bisa dibawa ke sini, selama masih dalam masa garansi. Kalau garansi sudah habis, akan tetap dibantu, tapi akan dikenakan biaya servis atau penggantian spare part. Dulu sih masih naif ya, saya pikir semua jam tangan yang dijual di mall itu semuanya ori. Memang sih ada yang ori, tapi juga ada yang ori BM atau KW-an. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.